Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Oktora. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi. Kelompok 6 mendapat tugas tentang Ahkamul Janais 1 yang berisi tentang sakaratul maut, memandikan, dan mengkafani jenazah. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Fandi Ahmad Faturozi dengan NIM 205211294. Yang kemudian ada Ica Cahya Pangesti dengan NIM 205211297. Kemudian Adelia Apriliana dengan NIM 205211308. Kemudian ada Muhammad Reza Oktora dengan NIM 205211311. Dan yang terakhir ada Luki Rahmawati dengan NIM 205211312. Untuk kemudian materi akan dibawakan atau dibacakan oleh teman saya. Baik, sebelum masuk ke materi apa itu Ahkamul Janais, di sini saya akan menjelaskan dulu apa arti dari jenazah. Kata jenazah ini diambil dari kata bahasa Arab janazah yang berarti tubuh mayat dan janazah yang berarti menutupi. Jadi secara umum kata jenazah ini memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Nah, lafaz janais ini merupakan kata jamak dari jenazah yang menurut Kamus Besar berarti orang yang mati atau mayat. Sedangkan tempatnya atau tempat tidurnya dibaca jenazah yang berarti usungan mayat. Nah, dijelaskan dalam suatu hadis riwayat Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akthiru dzikra hadhimil ladzat al-maut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sering-seringlah ingat pemutus kelezatan yaitu mati. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis tersebut sebagian dalil yang menunjukkan bahwa tidak sempatasnya manusia itu meluapkan pengajaran yang paling besar yaitu kematian. Jadi tidak sempatasnya manusia itu tidak melupakan hal yang paling besar seperti itu. Nah, pada akhir hadis ini disebutkan bahwa faidah mengingat kematian itu. Nah, beliau bersabda, sesungguhnya tidak kamu sering-sering mengingat kematian kecuali Allah mengurangi musibah bagimu, dan tidak kamu kurang mengingat kematian itu kecuali Allah memperbanyak cobaan atasmu. Nah, sedangkan apa sih yang dimaksud dengan ahkamul janais? Setelah kita tahu apa itu arti dari jenazah, ahkamul janais ini merupakan seluruh pembahasan mengenai kepengurusan jenazah untuk penghormatan seorang muslim yang telah meninggal dengan tata cara yang rapi dan juga sesuai dengan tuntunan atau syariat Islam. Nah, untuk penyelenggaraan jenazah atau ahkamul janais ini, hukumnya ini fardu kifayah bagi sebagian kaum muslimin, khususnya penduduk setempat terhadap jenazah muslim atau muslimah tersebut. Nah, namun sebelum penyelenggaraan jenazah ini atau ahkamul janais ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dilakukan nih setiap dilakukan terhadap jenazah. Di antaranya yang pertama adalah dipejamkan matanya, mendoakan dan meminta ampunan atas dosanya. Yang kedua, kita lemaskan tangannya, lalu disedapkan di depan dada dan kakinya itu diluruskan seperti itu. Yang ketiga ada mengatupkan rahangnya atau mengikatnya dari puncak kepala sampai ke dagu supaya apa? Supaya mulutnya tidak terbuka atau menganga. Yang keempat, jika memungkinkan jenazah itu diletakkan membujur ke arah utara dan badannya diselubungi dengan kain. Selanjutnya, menyebarluaskan berita kematiannya kepada kerabat-kerabat dan sanak saudara serta handai taulannya. Selanjutnya, lunasilah hutang-hutangnya dengan segera jika jenazah ini memiliki hutang atau tanggungan. Yang terakhir adalah segerakanlah fardu kifayahnya atau segerakanlah kepengurusan jenazahnya, seperti itu. Selanjutnya, yaitu hakikat sakaratul maut. Nah, ayat-ayat Al-Quran tentang sakaratul maut ini menjelaskan bahwa semua manusia ini akan menemui kematian dan akan merasakan bagaimana sakitnya mati. Nah, pada saat itu mereka itu akan menemukan akibat perbuatannya atas segala konsekuensinya seperti itu. Nah, mereka akan menerima pahala apabila perbuatannya dinilai ibadah dan mendapat siksa apabila perbuatannya bernilai mafsodah. Nah,
Oleh karenanya, sakaratul maut ini merupakan peristiwa yang mampu mendatangkan keyakinan mereka tentang apa yang dilakukannya. Nah, penafsiran tentang ayat Al-Quran tentang sakaratul maut, adapun ayat 19 dalam surat Qaf, karena ada kaitannya dengan masalah kematian, yang mana setiap kematian itu ada sakaratul mautnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Yang artinya adalah, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, kamu selalu lari daripadanya. Nah, penjelasan dari ayat ini apa sih? Nah, ayat ini tuh berbicara tentang adanya sakratul maut sebelum mati, sebelum meninggal gitu ya. Nah, Ahmad Mustafa Al-Marughi juga menyatakan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan anggapan orang-orang kafir yang menolak adanya yaumul ba'ats, maka Allah memberikan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan kebenaran ketika sakaratul maut itu datang, seperti itu. Dan penderitaan ketika itu akan menyikap keyakinan yang telah didustakan, dan bahwa kebangkitan itu adalah hal yang tidak perlu diragukan lagi. Kebenaran yang kamu hindari itu benar-benar datang kepada kita, maka tidak ada tempat untuk berlari ataupun tidak ada tempat untuk berpaling, seperti itu. Nah, dalam sebuah hadis sahih juga menyatakan bahwa Nabi SAW ini ketika telah diliputi oleh maut, maka beliau mengusap keringat dari wajahnya seraya bersabda, yang artinya, subhanallah, sesungguhnya maut itu adalah penderitaannya. Dan sangkakala ditiupkan dengan tiupan kebangkitan, dan saat yang sangat mengerikan adalah hari yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir, dan pada hari itu dia akan mengazab mereka. Hal-hal yang dianjurkan saat menghadapi sakaratul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, tidak ada satupun manusia yang dapat menghindarinya. Tentu tidak akan luput juga dari fase sakaratul maut, keadaan di mana lepas atau keluarnya ruh dari jasad. Maka dari itu, hal-hal yang dianjurkan dalam menghadapi sakaratul maut, yaitu yang pertama, menghadapkannya ke arah kiblat. Saat kita berada dekat orang yang mengalami sakaratul maut, hendaknya kita mengarahkan badan orang tersebut ke arah kiblat ataupun bagian tubuh tertentu jika orang tersebut sakit parah, dan menghadapkannya kepada kiblat walaupun hanya sedikit. Yang kedua, menakilkan mayit. Ketika seorang menghadapi sakaratul maut, maka kita disunahkan untuk menalkinnya. Proses menalkin ini adalah membaca kalimat syahadat la ilaha illallah dengan suara yang lembut dan tidak memaksanya untuk menirukan kalimat tersebut. Menurut pendapat para ulama fikih, kita dianjurkan untuk membacakan kalimat syahadat di telinganya saja. Cukup menalkin dengan memperdengarkannya dan diulang-ulang. Yang ketiga, membaca surah Yasin dan Ar-Ra'd. Proses sakaratul maut ada kalanya mudah bagi seseorang dan sulit bagi orang lainnya. Hal ini biasanya tergantung bagaimana kehidupan orang tersebut. Maka saat kita menemani orang tersebut, dianjurkan untuk membaca surah Yasin yang diharapkan bisa meringankan rasa sakit pada saat sakaratul maut. Selain itu juga dianjurkan untuk membaca surat Ar-Ra'd supaya memudahkan keluarnya roh. Dan yang terakhir ada berprasangka baik. Orang yang sedang mengalami sakit dan sudah adanya tanda-tanda kematian, ia dianjurkan untuk berprasangka baik kepada Allah dalam keadaan seperti ini. Hal terbaik yang ia lakukan adalah menjauh-jauh bayangan dosa dan maksiat. Sebaliknya, ia dianjurkan untuk membayangkan bahwa Allah akan menerima dan mengampuni semua dosa-dosanya. Berprasangka baik tidak hanya dilakukan oleh orang yang sedang dalam sakaratul maut saja, tetapi orang yang menemaninya atau mendampinginya yang ada di sekitarnya juga. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah terdapat beberapa ketentuan. Orang yang diutamakan untuk memandikan jenazah adalah keluarga jenazah. Tetapi apabila keluarga terdekat tidak mampu melakukannya, maka dapat diserahkan kepada orang lain yang dipercaya serta bisa memenuhi syarat. Berikut merupakan syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan. Yang pertama, jenazah merupakan seorang muslim. Yang kedua, anggota badannya utuh. Dan yang ketiga, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan, tidak dimandikan dan tidak disolatkan.
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandikan para korban perang syahid dan tidak pula menyolatkan mereka. Hadits riwayat Bukhari. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa tidaklah disyariatkan memandikan perang orang yang mati syahid korban perang, sekalipun ada kesepakatan bahwa orang tersebut dalam keadaan junub. Seseorang yang memandikan jenazah hendaknya akan mendapatkan pahala, tetapi ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah berusaha agar menjaga aib jenazah seburuk apapun dan melakukannya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada slide selanjutnya akan dijelaskan tentang cara memandikan jenazah. Ada 4 langkah yang akan dijelaskan tentang cara memandikan jenazah. Yang pertama itu meletakkan mayat di atas papan atau di atas pangkuan beberapa orang. Kemudian membersihkan segala jenis kotoran baik dari mulut, hidung, serta telinga jenazah dari segala kotoran hingga bersih. Kemudian yang ketiga, membersihkan bagian belakang jenazah dengan cara memiringkan ke kiri tubuh jenazah dan kanan sampai seluruh badan menjadi bersih. Kemudian langkah yang keempat itu siraman air terakhir dicampurkan dengan kapur barus agar steril dari segala kuman-kuman. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan tidak berlebihan. Bahannya itu tidak berasal dari jenis bahan yang mewah dan juga tidak mahal harganya. Kemudian yang kedua, kain kafan itu harus bersih dan kering serta diberi wewangian atau minyak wangi. Kemudian yang ketiga, laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain kafan, sedangkan perempuan dengan 5 lapis kain kafan. Adapun cara mengkafani jenazah diantaranya yaitu sebelumnya sediakan terlebih dahulu kain kafan. Kemudian untuk pria kain kafan terdiri dari 3 lembar dan wanita 5 lembar. Kain kafan perempuan terdiri atas 5 lembar kain putih, yaitu yang lembar pertama yang paling bawah berfungsi untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar. Kemudian lembar kedua untuk kerudung kepala, lembar ketiga untuk baju kurung, lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki, lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. Nah, kemudian kain kafan dipotong-potong menjadi tali sebanyak 7 utas. Nah, untuk pria disiapkan 2 helai kain kafan dan 1 helai izar atau sarung. Kemudian untuk wanita disiapkan 2 lembar kain kafan, 1 helai baju, 1 helai izar, dan 1 helai kerudung. Nah, setelah itu semua dipersiapkan, kemudian sediakan itu semua dalam keadaan siap terbentang di tempat untuk mengkafani. Nah, kemudian setelah selesai dimandikan dan dibersihkan, jenazah langsung diletakkan di atas kain yang telah terbentang. Kemudian berilah kapur barus pada bagian tubuh yang memerlukan. Tutuplah mata, mulut, telinga, dubur, hidung, dan sebagainya dengan kapas. Kemudian berilah harum-haruman. Yang terakhir, bungkuslah dengan rapi dan menutup ke samping kiri, kemudian tarik ujung atas dan bawah, barulah diikat. Nah, berikut tadi adalah materi tentang Ahkamul Janaiz 1 yang berisi tentang sakaratul maut, memandikan dan mengkafani jenazah yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Lalu selanjutnya ada praktek memandikan dan mengkafani jenazah. Praktik yang pertama adalah cara memandikan jenazah. Sebelumnya, mohon maaf apabila properti yang kami gunakan kurang memadai. Tahap yang pertama adalah meletakkan mayat. Mayat dapat diletakkan di papan yang digunakan untuk memandikan mayat atau di pangkuan oleh beberapa orang. Mayat laki-laki hanya dapat dimandikan oleh orang laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Lalu kemudian siramkan air di seluruh tubuhnya. Nah, sehabis disiramkan, kemudian sabun dengan air sabun dan gosok-gosok sambil mengurut-ngurut perutnya agar kotoran keluar.
Nah, untuk membersihkan bagian dubur dan kubul, sebaiknya mayat itu didudukkan sembari menekan dan memijit perutnya secara perlahan agar sisa najis di dalam dubur dan kubulnya keluar. Nah, lubang itu diibaratkan dengan dubur. Jangan lupa untuk dibersihkan agar sisa najis dalam dubur dapat keluar. Lalu kemudian membersihkan segala jenis kotoran dari mulut, hidung, dan telinga jenazah hingga bersih. Lalu kemudian membersihkan bagian belakang jenazah dengan cara memiringkan jenazah ke kiri dan ke kanan hingga seluruh tubuh menjadi bersih. Siraman air yang terakhir dicampurkan dengan kapur barus agar steril dari kuman-kuman. Nah, selesai dimandikan, dubur mayat disumbat dengan kapas untuk menjaga agar kotoran yang mungkin masih ada dalam perutnya tidak keluar lagi. Setelah selesai dimandikan, tubuh mayat dikeringkan dengan handuk, lalu dibaringkan di atas kain kafannya. Nah, sebelum kita mengkafani jenazah, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama, kain kafan harus dalam keadaan baik, tetapi tidak boleh berlebihan, tidak dari jenis bahan yang mewah dan mahal harganya. Kedua, kain kafan hendaknya bersih dan kering serta diberi minyak wangi. Yang ketiga, laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain kafan, sedangkan perempuan dengan 5 lapis. Sebagaimana hadis berikut ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lapis kain putih yang bersih yang terbuat dari kapas, tanpa baju dan tanpa serban di dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari 1563. Lalu kemudian kita masuk ke cara mengkafani jenazah. Nah, sebelumnya terlebih dahulu, sediakan kain kafan untuk pria 3 lembar dan untuk wanita 5 lembar. Kain kafan perempuan terdiri atas 5 lembar kain kafan putih, yaitu lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar. Lembar kedua untuk kerudung kepala, lembar ketiga untuk baju kurung, lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki, lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. Potong-potonglah kain kafan tersebut menjadi untuk tali kecil-kecil 7 utas. Untuk pria siapkan 2 helai kafan dan 1 helai izar atau sarung. Untuk wanita siapkan 2 helai kafan, 1 helai baju, 1 helai izar, dan 1 helai kerudung. Sediakan itu semua dalam keadaan siap terbentang di tempat untuk mengkafani. Selesai dimandikan dan dibersihkan, langsung diletakkan di atas kain kafan yang telah terbentang. Berilah kapur barus pada bagian tubuh yang memerlukan. Tutuplah mata, mulut, telinga, dubur, hidung, dan sebagainya dengan kapas. Berilah harum-haruman. Lalu yang terakhir, bungkuslah dengan rapi dan menutup ke samping kiri, kemudian tarik ujung atas dan bawah, baru diikat. Nah, setelah melihat praktek dari mengkafani jenazah, lalu selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk sesi tanya jawab dan diskusi, saya kembalikan ke WhatsApp group. Silahkan yang ingin bertanya
Silakan tulis pertanyaannya di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.